Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Deli Serdang, dengan saya, Wahidah Akmal MPDI, sebelah kanan saya Martua Haposan P. Hutapea SPD. dan sebelah kiri saya, Bambang Andi Suryanto SAG. kami dari kelompok AY akan mempersembahkan materi coaching dalam supervisi akademik dalam modul 2.3 dan selanjutnya selamat menyaksikan. Oke. Selamat siang Bu Aida. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini Bu Aida? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengadakan coaching untuk supervisi akademik ya. Oke, baik, pada kesempatan nanti Ibu berperan sebagai coach ya, dan nantinya Bapak Martua akan berperan sebagai coaching. Jadi persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan coach? Yang pertama, Pak, persiapan diri tentu saja, karena saya menganggap bahwa untuk melakukan proses coaching itu saya harus mempersiapkan diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebelum coach nanti datang menjumpai saya sudah cari-cari, Pak, sedikit info tentang apa yang terjadi pada coach saat ini dari teman-teman yang saya percaya, Pak. Kemudian ya saya sudah menyiapkan instrumen-instrumen apa yang akan saya gunakan. Oke, Mbak. Nanti saya juga akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian coaching dengan menggunakan alur titanya, dan jangan lupa juga kompetensi intinya, Bu. Kompetensi inti coaching itu yang tiga tadi, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi selain rubrik penilaian tadi, dalam coaching ini kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu apa saja? Yang pertama, Pak, dalam proses coaching ini saya menginginkan, karena saya sudah punya catatan tersendiri terhadap coaching kita nanti, maka yang akan saya kembangkan benar-benar adalah saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching kita, karena harapannya masalah-masalah nanti yang akan disampaikan oleh coaching kita bisa mendapatkan jalan keluar dari coaching itu sendiri, Pak. Iya. Kemudian Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa saja? Yang pertama, Pak, kalau ditanya indikator ketercapaian, menyatakan bahwa proses coaching ini berjalan lancar. Yang pertama adalah proses saya memberikan pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan dari pernyataan-pernyataan coach. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya harapkan coach itu menemukan jalan keluarnya sendiri, Pak, terhadap masalah-masalah yang dia alami saat ini. Itu yang saya harapkan, sehingga proses coaching ini lebih bermakna gitu ya, Pak. Oke, jadi persiapan Ibu sudah matang sekali. Oke. Selamat bekerja, Bu Wahidah ya. Terima kasih, Pak. Siang Bu Aida. Siang, Pak Martua. Apa kabar Bapak ini? Sehat. Ibu sehat? Sehat. Baik Bu, ini dari tadi saya sudah cari Ibu ya, saya mau cerita. Iya. Iya, saya butuh pencerahan dari Ibu. Ada situasi yang perlu saya diskusikan sama Ibu supaya anak ini nanti boleh belajarnya bagus. Oh ya, oke. Pak Martua, nampaknya karena Bapak udah cari-cari saya dari tadi, berarti ini masalah Bapak ini masalah yang Bapak anggap penting untuk segera dipecahkan. Kalau begitu, Pak, mudah-mudahan nanti dari hasil kita bercerita ini ada masukan atau ada solusi yang dapat Bapak ambil gitu ya, Pak ya, sehingga Bapak tercerahkan setelah itu gitu. Nah, Pak, apa sih masalah yang Bapak alami? Tadi kan Bu, saya masuk ke kelas 6C. Rupanya masih ada murid itu
yang belum lancar baca. Ketika saya masuk teori di kelas 6C itu, biasanya saya suruh gantian anak-anak untuk baca. Tiba giliran dia nggak bisa baca. Langsung dia bilang, memang Pak, saya belum bisa baca. Dan memang diiyakan teman-teman. Dalam hati saya, kasihan kali anak ini dari kelas 6, tapi tidak lancar membaca. Padahal kalau di olahraga praktek, ini berprestasi. Kemarin kita juara 1 di kecamatan, dia yang memimpin tim kita. Kalau praktek di lapangan pun saya lihat cuma lebih lumayan aktif. Hanya saja sayangnya dia belum lancar membaca. Oke. Baik. Dari apa yang Bapak katakan tadi, saya melihat si anak ini punya kelemahan di bidang akademik ya Pak ya. Iya. Tapi kalau di bidang kinestetiknya, olahraganya dia juara gitu Iya. Pak ya. Nah, kalau begitu Pak, dengan masalah yang Bapak alami ini, apalah yang sudah Bapak lakukan sebelumnya? Yang saya lakukan, Bu, kalau saya paksa pun dia saya ngeja, itu mungkin akan mempermalukan dia di hadapan teman-temannya. Saya memang bilang sama dia, nah, nanti jumpai Bapak ya waktu istirahat. Dan memang dia jumpai saya, Pak. Ada apa, Pak? Saya mau membantu kamu, memfasilitasi kamu, supaya kamu bisa lancar membaca. Saya bilang, kayak mana Pak? Lalu saya bilang, bagaimana kamu kalau diajari orang tuamu di rumah, saya akan ngomong sama orang tuamu, dan wajib kamu harus belajar baca setiap malam. Ya Pak, boleh kira-kira orang tuamu besok waktu jemput kau jumpai Bapak? Boleh Pak. Akhirnya memang Bu dijumpai orang tuanya aku kemarin. Saya ngomong sama orang tuanya supaya diajari di rumah, dan langkah yang saya tawarkan untuk mempercepat dia bisa membaca itu, dia les atau privat, ke les privat supaya dia lebih terlayani, supaya lebih pas lah dia untuk belajar membaca. Oke, ini Pak semuanya yang sudah Bapak lakukan ini sudah sangat bagus Pak. Mulai dari memanggil anaknya, konsultasi dengan orang tuanya, menyarankan les, kemudian wajib belajar di malam hari, ini semua sudah bagus gitu ya Pak. Nah, yang membuat Bapak merasa masih ada unek-unek itu yang bagian mana Pak? Saya masih melihat dia belum bisa juga, Bu. Sebetulnya saya selaku guru PJOK sudah melakukan upaya bagaimana caranya supaya dia bisa lancar membaca. Saya sudah coba fasilitasi, rupanya sampai sekarang juga tadi masuk saya di kelasnya teori masih juga begitu. Memang belum saya konfirmasi apakah kesepakatan kami dengan orang tuanya memang dia belajar di rumah atau dia sudah masuk les, itu belum saya konfirmasi memang. Nah, dari statement Bapak yang baru tadi, bahwasannya ternyata si anak masih belum bisa baca. Iya. Tetapi Bapak belum melakukan konfirmasi ke orang tua apakah hasil konsultasi dengan orang tuanya dijalankan atau tidak. Nah, rencana Bapak ke depan apa Pak kira-kira? Rencana saya, kalau memang masih seperti itu dia belum ada perkembangan, saya juga akan konfirmasi orang tuanya. Saya akan memperhatikan bagaimana keseriusan orang tuanya dalam mengajari dia, termasuk juga akan saya konfirmasi orang tuanya apakah dia sudah les atau enggak. Karena terkadang kalau tohnya hanya iya saja Bu, nggak dilakukan, tentu anak itu pun akan begitu juga kemampuannya. Saya merasa kasihan melihat dia seperti itu. Selain daripada itu, ya saya juga akan berusaha juga ngomong sama wali kelasnya supaya beban ini kami tanggung bersama. Kami akan pikirkan nanti bersama kemana solusinya. Mungkin guru kelasnya pun berusahanya, cuman akan kami pikirkan lagi cara-cara lain supaya anak ini bisa lancar membaca. Bagaimana dengan dukungan kepala sekolah Pak? Dukungan kepala sekolah,
tetapnya mendukung Bu apa yang kita sampaikan. Biasanya selagi mampu itu akan didukung dengan apalagi ada ide-ide seperti ini. Hanya saja mungkin kerjasama dengan orang tua itu tadi yang sering diiya-iyakannya, akan tetapi pelaksanaan di rumah mungkin tidak dilaksanakan. Oke, berarti apalah komitmen Bapak untuk agar rencana Bapak ini bisa terlaksana Pak ke depannya? Komitmen saya Bu, harus saya pastikan anak ini mendapat layanan pembelajaran untuk belajar dan membaca, khususnya dari orang tuanya, dan kalau bisa dileskan. Saya juga selaku guru PJOK akan memberi layanan khusus kepada dia, memberi perhatian khusus supaya dia semakin semangat belajar. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk mendukung komitmen Bapak ini? Yang bisa bantu wali kelasnya lah Bu. Oke. Baik Pak Martua, apa yang sudah Bapak lakukan saat ini sudah sangat baik Pak. Perhatian Bapak terhadap anak kelas 6 yang mengalami masalah membaca juga sudah luar biasa, karena jarang ada guru olahraga yang betul-betul memperhatikan anak di luar materi pelajarannya gitu. Dan saya doakan semoga rencana Bapak ke depan bisa Bapak laksanakan. Teruslah meminta dukungan dari Bapak, dari Ibu Kepala Sekolah, dan teruslah bekerja sama dengan wali kelas. Sukses Pak untuk Bapak, dan semoga sehat-sehat. Baik, terima kasih atas masukannya Bu. Siap. Oke. Baik Bu Wahidah, Ya, Pak. Dari percakapan coaching tadi yang saya amati sudah sangat baik sekali. Tadi luar biasa sekali coachingnya Bu, ya sangat bagus. Dan sampai pada titik temu ataupun solusi untuk permasalahannya Pak Martua tadi, sudah menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Dan secara keseluruhan saya tadi juga sudah melihat present kehadiran penuh yang Ibu sampaikan ataupun yang Ibu tunjukkan, dan juga sudah mendengarkan aktif, dan rasa empati yang saya lihat tadi. Dan kemudian tadi juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, sambil mengevaluasi tadi mengenai alur tirta yang Ibu sampaikan tadi ataupun Ibu lakukan, itu apa saja Bu? Baik Pak, alur tirta yang saya lakukan itu yang pertama adalah tujuan Pak. Artinya sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya bertanya dulu ke Pak Martua sebagai coach hari ini, tujuan kita berjumpa itu apa. Jadi supaya ke belakangnya bisa lebih terarah gitu ya kan Pak. Yang kedua adalah saya mengajak Pak Martua untuk mengidentifikasi masalah gitu. Apa masalah yang dirasakan oleh Pak Martua sehingga diperlukan coaching kita untuk hari ini. Nah setelah itu adalah rencana tindakan. Walaupun Pak Martua itu sebenarnya sudah melakukan beberapa tindakan terhadap masalah-masalah yang dia alami, dan tapi saya berusaha untuk menggiring Pak Martua tadi agar lebih memiliki rencana-rencana lain gitu. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi saya mengajak Pak Martua untuk melakukan komitmen terhadap rencana-rencana yang dia sudah rencanakan agar bisa berjalan dengan baik rencana itu. Itu aja Pak. Oke, jadi alur yang Ibu sampaikan barusan tadi sudah tepat sekali. Jadi ada pertanyaan selanjutnya untuk Ibu. Dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan, itu yang seperti apa? Baik Pak, di awal tadi sudah saya katakan sebelum kita coaching kepada Bapak bahwasanya indikator yang saya tetapkan adalah coach saya bisa menceritakan apa masalahnya, kemudian coach saya bisa merencanakan, menceritakan apa tindakan-tindakan yang sudah dia lakukan, dan
tadi sudah nampak indikator coach saya sudah mulai terbuka pemikirannya untuk melakukan tindakan selanjutnya, tindakan yang lebih lanjut agar masalah dia itu lebih berhasil gitu Pak. Kemudian tanggung jawab dari si coach tadi sudah mulai nampak itu Pak. Ya, itu sangat bagus sekali Bu. Jadi kalau saya lihat dari skala rubrik penilaian itu antara 1 sampai 4 itu saya beri nilai angka 4 Bu, kepada Ibu. Wih, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi mungkin coaching-coaching selanjutnya ini juga bisa dilakukan nanti kepada murid-murid ataupun rekan sejawat kita. Jadi sukses selalu ya buat Terima kasih, Ibu. Pak. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya Bu. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih.